Untuk mengerjakan nomor 1 yang A, pertama-tama kita buka dulu Excel, kemudian kita masukkan data yang ada di soal tadi. Setelah itu, masukkan koefisien korelasi dengan rumus sama dengan Pearson dalam kurung dari B4 sampai B13 itu diblok, kemudian dikasih koma, kemudian C4 sampai C13 itu diblok, kemudian klik sama dengan, dan muncul hasil min 0,283963986. Jadi kesimpulannya adalah untuk nilai korelasi, yaitu hubungan antara luas tanah dan harga jualnya memiliki hubungan yang lemah bersifat berlawanan negatif. Artinya, kenaikan tanah perkebunan akan mengakibatkan penurunan terhadap harga jual panen, begitu pula sebaliknya. Hasil panen XI XI kuadrat. Sekarang kita perlu data rata-rata luas dan hasil panen. Caranya yaitu sama dengan ketik average, lalu kita blok, tutup kurung, enter. Hasil panen rumusnya juga sama ya. Itu average, kita blok, tutup kurung, enter. Di sini untuk mencari nilai persamaan regresi rumusnya yaitu Y aksen sama dengan yaitu A ditambah BX. Sebelum mencari B, yang diketahui adalah nilai N adalah 10. Setelah itu kita mencari nilai B, itu sama dengan N. Setelah itu kita mencari nilai B, itu sama dengan N dikali jumlah dari XI dikurang, buka kurung, total luas dikali hasil panen, enter. Terus sama dengan dikali jumlah dari XI kuadrat dikurang, buka kurung, jumlah dari luas dipangkatkan, tutup kurung, sama dengan, terus mencari nilai B-nya adalah sama dengan 12.100 dibagi 276 sama dengan min 43,8406. Lalu kita mencari nilai A ya. A sama dengan rata-rata hasil panen dikurang, buka kurung, nilai B dikali dengan rata-rata luas, tutup kurung, enter. Hasilnya 739,0942. Jadi hasil persamaan regresinya adalah Y aksen sama dengan 7
739,0942 ditambah buka kurung min 43,8406 tutup kurung X. Untuk mengetahui benar atau salahnya pekerjaan kita perlu menggunakan data analisis. Caranya dengan pergi ke menu data, lalu klik data analisis, habis itu kita cari tentang regression, lalu klik OK. Habis itu ini tentang input data Y ya, yaitu bagian ini. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita blok bagian Y. Lalu kita input. Terus ini data bagian X. Kita blok. Lalu kita input. Tingkat kepercayaannya 95% ya. Ini sudah 95%. Lalu output optionnya yaitu pilih output rank. Lalu kita tentukan mau meletakkan di mana. Oke. Kita input. Ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa melihat dari koefisien data analisis diketahui 739,0942. Ini sama ya. Kita bisa bandingkan hasilnya. Jadi hasilnya ini sudah benar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan SPSS dalam perhitungan ANOVA satu arah. Ini adalah data yang tersaji di Excel atau di soal, di mana ada 4 metode, yaitu metode 1 atau A, B, C, dan D. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, maka ada data view dan variable view. Pada variable view yang pertama kita bisa isi dengan metode, yang kedua kita bisa isi dengan hasil. Pada desimal kita bisa jadikan 0. Pada label kita bisa samakan, yaitu metode, hasil. Pada values kita tulis 1, labelnya adalah A. Kita tambahkan 2 adalah B, 3 adalah C besar, 3 4 D. Oke. Jika sudah, kita ke data view. Pada data view ini ada metode dan hasil. Ini bisa diisi dengan data yang ada di Excel. Kita copy saja.
Ctrl+C, kita copy ke sini. Karena A berarti 1, yang B kita copy lagi, B adalah 2, ketiga adalah C. Tiga. Yang keempat adalah yang terakhir, yaitu D. Kita copy SPSS, lalu selanjutnya kita bisa cek normalitas pada data ini, yaitu dengan deskriptif, statistik, ke explore. Untuk metode kita bisa masukkan ke factor list. Untuk hasil kita dependent list. Statistik, continue saja, plot, kita centang normality plotsnya, kita continue, option continue, kita oke. Kita tunggu sebentar sampai keluar datanya. Lalu keluar. Nah, ini adalah test of normality atau tes normalitas di antara keempat metode tersebut. Selanjutnya kita bisa menghitung ANOVA-nya, homogenitas dan deskriptifnya dengan memilih analisis, compare means, dan one way ANOVA. Sama seperti tadi, metode di faktor, hasil di depend atau list. Kita pilih kontrasnya, continue saja. Ini kita pilih 2K, continue. Option kita deskriptif dan homogeneity of variance. Confirm, continue. Ya, continue, kita oke. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah deskriptif dari data yang tadi, yaitu dengan nilai mean paling tinggi yaitu terletak pada metode ketiga, yaitu metode C dengan nilai rata-rata 77,17. Untuk tes homogenitas of variance ini ada di atas nilai 0,05. Selanjutnya nilai ANOVA dari data tersebut dengan tingkat signifikan di atas 0,05 juga. Jadi sekian hitungan
ANOVA dengan cara SPSS, yaitu ANOVA satu arah. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menghitung soal nomor 4, yaitu tentang soal ANOVA satu arah, di mana disajikan tabel yang berisi 4 metode penjualan dengan hasilnya, dengan hipotesisnya yaitu apakah atau H0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Adapun lawan dari H0 yaitu H1-nya adalah ada metode penjualan yang tidak menghasilkan hasil yang sama dengan tingkat signifikannya yaitu 5%. Jadi di sini kami menggunakan cara cepatnya yang ada di Excel dan tidak menghitung manual seperti menghitung JKT-nya dulu atau JKP-nya dulu agar lebih cepat. Pertama-tama kita ke data. Kita pilih data analisis. Karena kita menghitung ANOVA satu arah, maka kita pilih ANOVA single factor. Kita oke. Nah, di menu input rank ini kita masukkan area yang akan jadi tempat hitung kita, yaitu dari sini sampai ujung bawah. Oke. Grup by ini kita pilih kolom karena dia datanya adalah ke bawah. Kita pilih kolom, dari situ dengan tingkat alfa 5% atau 0,05, dan output ranknya kita bisa pilih. Untuk jawabannya kita mau di misalnya sebelah sini. Kita oke. Oh, salah. Input ranknya harusnya kita oke. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Bisa dilihat ada count atau jumlah datanya, yaitu masing-masing metode ada 6 data. Habis itu sum yaitu jumlah, average yaitu rata-ratanya, dan varian. Nah, yang kita perhatikan adalah nilai F besar ini atau F hitung kita tandai dengan warna kuning supaya mudah dilihat. Kita tandain, ini sih tandain sama F crit atau F critical atau F tabel. Nah, karena F hitung sama dengan F tabel, F besar lebih dari F tabel atau F crit maka H0 ditolak. Kenapa ditolak? Karena nilai F hitungnya itu adalah 3,27. 3,27 itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 3,09. Jadi bisa dibuat keputusan
dari hasil perhitungan kita, yaitu ANOVA-nya yaitu H0 ditolak. Kesimpulan, kesimpulannya adalah maka dalam keempat metode penilaian tersebut tidak memberikan hasil yang sama. Jadi kesimpulannya yaitu ini. Tidak memberikan hasil yang sama atau berbeda. Kesimpulannya, maka dalam keempat metode penjualan tersebut tidak memberikan hasil yang sama atau berbeda. Itulah hasil dari perhitungan ANOVA satu arah menggunakan Excel dengan cara yang mudah dan lebih praktis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan menggunakan SPSS.